Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kita mulai. Perbandingan dua besaran dan perbandingan senilai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Menentukan rasio dua besaran dengan satuan yang sama. 2. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan sama. 3. Menentukan rasio dua besaran dengan satuan yang berbeda. 4. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio dua besaran dengan satuan berbeda. 5. Menjelaskan konsep perbandingan senilai. 6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebelumnya marilah kita mengingat pelajaran di semester 1 tentang cara menyederhanakan pecahan. Ini menjadi materi prasyaratnya. 4/6. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, masing-masing bilangannya dibagi dengan bilangan yang sama. 4/6 disederhanakan, masing-masing dibagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 itu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga 4/6 bisa disederhanakan menjadi 2/3. Kita masuk ke materi perbandingan. Ya, ini misalkan ada dua besaran A dan besaran B. Besaran A itu adalah tinggi badan Bambang, yaitu 140 cm. Besaran B itu adalah tinggi badan juga, tetapi tinggi badannya Ahmad, 120 cm. Di sini satuannya sama. Besaran dengan satuan sama. Yang kedua, besaran A adalah banyaknya apel hijau. Ada 2 apel hijau. Besaran B adalah banyaknya apel merah. Ada 4 apel merah. Berapa perbandingan apel merah dan apel hijau? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, marilah kita pahami permasalahan berikut ini. Sebelum berangkat sekolah, Budiah membagikan uang saku dengan total 18.000 kepada Andi dan Rani. Jarak rumah Andi ke sekolah lebih jauh dari jarak sekolah Rani yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Sedangkan Andi karena jauh maka harus menaiki angkot setiap hari. Oleh karena itu, Andi diberikan uang saku sebanyak 12.000.
dan sisanya diberikan Rani. Jadi dari 18.000 ini diberikan ke Andi 12.000. Sisanya diberikan ke Rani. Bagaimana cara kalian membandingkan jumlah uang saku yang diterima Andi dan Rani? Ya, ini ada beberapa pernyataan. Yang A, 2/3 dari uang saku diberikan kepada Andi. B, perbandingan banyaknya uang saku Andi dan Rani adalah 2:1. Yang C, banyaknya uang saku Andi 4.000 lebih banyak daripada uang saku Rani. Yang D, banyak uang saku Andi 2 kali lipat lebih banyak daripada uang saku Rani. Dari keempat pernyataan tersebut, manakah yang cocok untuk menyatakan perbandingan? Kita lihat yang A, 2/3 dari uang saku diberikan kepada Andi. Cocok atau betul atau tidak ini? 2/3 dari 18.000. 2/3 kali 18.000. 18.000 bagi 3 itu 6.000. 6.000 kali 2 itu 12.000. Betul ya ini? Yang A betul, yang B, perbandingan banyaknya uang saku Andi dan Rani adalah 2:1. Jadi uang Andi 12.000, uang Rani berarti 18.000 kurangi 12.000. Itu 6.000. 12.000 banding 6.000. Disederhanakan, masing-masing dibagi 6.000. 12.000 bagi 6.000 itu 2. 6.000 bagi 6.000 itu 1. Berarti perbandingannya 2:1. Yang B betul. Yang C, banyaknya uang saku Andi 4.000 lebih banyak daripada uang saku Rani. Uang Andi itu 12.000, uang Rani itu 6.000. Selisihnya 12.000 dikurangi 6.000 itu 6.000. Yang C berarti salah. Yang D, banyaknya uang saku Andi 2 kali lipat lebih banyak daripada uang saku Rani. Uang Rani 6.000, uang Andi 12.000. Jadi uang Andi 2 kali lipat dari uang Rani. Berarti yang D juga betul atau cocok. Sehingga dari masalah tersebut kita bisa menuliskan pengertian dari perbandingan. Perbandingan itu didefinisikan sebagai membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Cara membandingkan yang pertama, menggunakan pecahan paling sederhana. Misalnya yang tadi 2/3. Yang B, menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya permasalahan tadi 2:3, yang artinya 2:3. Yang nomor 3, menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2 dari 5. 5 ini menyatakan jumlah. Itu cara membandingkan. Sekarang bagaimana cara menyederhanakan perbandingan? Perbandingan dapat disederhanakan jika memiliki satuan yang sama.
Untuk perbandingan dengan jenis satuan berbeda, ubah ke jenis satuan yang terkecil. Contohnya, nomor 1. Bentuk sederhana dari 24 banding 36 adalah, ini satuannya sama. Caranya, masing-masing dibagi bilangan yang sama angkanya. Ya, ini 24 dibagi 12. 36 juga dibagi 12. Kenapa harus 12? Kamu cari ini 12 itu adalah FPB dari 24 dan 36. 24 bagi 12 itu 2. 36 bagi 12 itu 3. Sehingga 24 banding 36 disederhanakan menjadi 2 banding 3. Nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 lusin banding 1 kodi adalah, 1 lusin berapa buah ya? Ya, 1 lusin itu 12 buah. Kalau 1 kodi berapa buah? Ya, 20 buah. Sehingga 2 lusin dibagi 1 kodi itu adalah 24 buah. Karena 1 lusin itu 12 buah, maka 2 lusin itu 24 buah. Banding 1 kodi itu 20 buah. Sehingga kita bisa membandingkan angkanya jadi 24 banding 20. Kemudian kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4. 24 bagi 4 itu 6. 20 bagi 4 itu 5. Sehingga bentuk sederhananya 6 banding 5. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 2 1/2 banding 3 3/4 adalah, ya, caranya kita buat bilangan ini menjadi pecahan biasa. Caranya kamu kalikan ini. 2 kali 2 itu 4. 4 tambah 1 itu 5. Sehingga bilangan yang pertama menjadi 5/2. Banding bilangan yang kedua juga kita jadikan pecahan biasa. 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 3 itu 15. Sehingga menjadi 15/4. Kemudian kedua bilangan ini kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu KPK dari 2 dan 4. KPK dari penyebutnya. KPK-nya adalah 4. Jadi masing-masing dikali 4. 4 dibagi 2 itu 2. 4 bagi 4 itu 1. Sehingga kita tinggal kalikan saja 5 kali 2 untuk bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua menjadi 15 kali 1. 5 kali 2 itu 10. 15 kali 1 itu 15. Sehingga kita sederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 5. 10 bagi 5 itu 2, 15 bagi 5 itu 3. Sehingga bentuk sederhananya adalah 2 banding 3. Nomor 4. Perbandingan umur Anton dan Antoni itu 5 banding 8. Jika umur Anton 15 tahun, maka umur Antoni adalah titik-titik. Dari soal, kita bisa mengetahui
Perbandingan umur Anton banding umur Antoni itu 5:8. Umur Anton diketahui 15 tahun. Yang ditanyakan, berapa umur Antoni? Umur Antoni sama dengan cara mencarinya seperti ini. Besaran yang ditanya sama dengan perbandingan yang ditanya per perbandingan yang diketahui dikali besaran yang diketahui. Besaran yang ditanya ini umur Antoni sama dengan perbandingan yang ditanya, berarti perbandingan umur Antoni. Umur Antoni berapa perbandingannya? 8. Berarti di sini angka yang atas ini 8 per perbandingan yang diketahui. Ini sama-sama perbandingan. Perbandingan yang diketahui. Yang diketahui itu umur Anton. Berapa perbandingan umur Anton? 5. Sehingga yang bawah ini angka 5. Jadi yang atas 8 yang ditanyakan umur Antoni, perbandingannya 8. Yang di bawah ini perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah umur Anton. Perbandingannya berapa? 5 dikali besaran yang diketahui. Yang diketahui adalah umur Anton, yaitu 15. Maka dikali 15. Kita sederhanakan ini. 15 dibagi 5 itu 3. Berikutnya kamu kalikan 8 kali 3 adalah 24 tahun. Sehingga umur Antoni itu 24 tahun. Nomor 4. Perbandingan berat badan Andi dan Anda itu 4:5. Jika jumlah berat badan mereka berdua 72 kg, maka selisih berat badan Andi dan Anda adalah titik-titik. Diketahui di soal, perbandingan berat badan Andi dan Anda itu adalah 4:5. Jumlah berat badan, di sini jumlah berat badan Andi dan Anda 72 kg. Yang ditanya selisih. Besaran yang ditanyakan adalah selisih berat badan Andi dan Anda. Sama dengan yang atas ini adalah perbandingan yang ditanya. Perbandingan yang ditanya. Karena yang ditanya selisih, maka perbandingannya kita kurangkan atau kita selisihkan. Maka yang di atas ini angkanya menjadi 5 dikurangi 4. Yang bawah ini adalah perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa? Jumlah. Maka kita jumlahkan di sini. Jumlah berat badan Andi dan Anda. Kita jumlahkan perbandingan berat badan Andi dan Anda. Perbandingannya yaitu 4 dan 5. Kita jumlahkan di sini atau 5 tambah 4. Dikali besaran yang diketahui yaitu 72 kg. Sama dengan 5 kurangi 4 itu 1. 5 tambah 4 itu 9 dikali 72 kg. 72 dibagi 9 adalah 8. 1 kali 8 itu 8. Sehingga selisih berat badan Andi dan Anda itu 8 kg. Oke, kita masuk ke perbandingan senilai. Tabel berikut menunjukkan banyaknya buku dan besar harga. Perhatikan ini.
Jika membeli 2 buku, maka harga yang harus dibayarkan itu 10.000. Kalau 3 buku, harus membayar 15.000. 4 buku itu harganya 20.000. Perhatikan tabelnya. Makin banyak buku yang dibeli, maka harga buku yang harus dibayarkan itu juga semakin banyak pula. Bukunya banyak, harga yang dibayarkan juga harus banyak. Jika besaran pertama makin kecil, maka besaran kedua juga makin kecil. Dan sebaliknya, jika besaran pertama makin besar, maka besaran kedua juga makin besar. Ini dinamakan perbandingan senilai. Contohnya, sebuah mobil memerlukan bensin sebanyak 45 liter untuk menempuh jarak 480 km. Tangki mobil tersebut berisi bensin sebanyak 30 liter. Berapa jarak yang dapat ditempuhnya? Di sini yang dibandingkan, besaran yang dibandingkan itu adalah banyaknya bensin dengan jarak. Ini termasuk perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak bensin, maka semakin banyak pula jarak yang bisa ditempuh. Ini bensin tadi diketahui 45 liter itu dapat menempuh jarak 480 km. Yang ditanyakan, kalau bensinnya menjadi 30 liter, nah, berapa jarak yang bisa ditempuh? Ini termasuk perbandingan senilai. Oke, kita bandingkan, kita tulis dulu yang ditanyakan, yaitu X banding 480 bawah banding atas sama dengan, kita ikuti juga bawah banding atas juga, karena perbandingan senilai. 30 banding 45. Setelah ini kita kalikan silang. Perkalian silang itu adalah bawah kali atas sama dengan bawah kali atas juga. Maka bisa ditulis 45 kali X atau 45X sama dengan 480 kali 30. Untuk mencari X-nya, X sama dengan 480 kali 30 per 45 atau dibagi 45. Kita sederhanakan biar lebih gampang menghitungnya. 30 dengan 45 masing-masing dibagi 15. Yang atas jadi 2, yang bawah jadi 3. 480 dibagi 3 berapa? 160. Ya, kita tinggal mengalihkan 160 kali 2 yaitu 320. Jadi, jarak yang dapat ditempuh dengan 30 liter bensin itu adalah 320 km. Skala. Skala adalah perbandingan jarak atau ukuran suatu objek pada gambar dengan jarak atau ukuran objek tersebut sebenarnya. Bisa dirumuskan seperti ini. Skala sama dengan jarak atau ukuran pada peta atau pada gambar banding jarak atau ukuran sesungguhnya. Kita lihat contoh soalnya. Gambar berikut
merupakan peta Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:1 juta. 1:1 juta skalanya itu artinya 1 cm pada gambar mewakili 1 juta cm pada keadaan sebenarnya. Dalam hal ini, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya, atau 1 juta cm pada keadaan sebenarnya digambar dalam peta hanya 1 cm. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Jika kalian membuat ulang peta di atas sehingga jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 2,5 cm, berapakah skala peta yang baru yang kalian buat? Kita selesaikan. Diketahui skala peta itu yang pertama 1:1 juta. Kemudian jarak pada peta itu 8 cm. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Kita bandingkan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Di sini skalanya 1:1 juta. Artinya jarak pada peta 1 cm mewakili jarak sebenarnya 1 juta cm. Maka bisa ditulis ketika jarak pada peta 1 cm itu mewakili jarak sebenarnya 1 juta cm. Yang ditanyakan ketika jarak pada peta 8 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Kita bandingkan, ini perbandingan senilai juga. X banding 1 juta sama dengan 8:1. Kita kalikan silang. 1 kali X sama dengan 1 juta kali 8. 1 kali X itu X. 1 juta kali 8 itu 8 juta. Jadi jarak sebenarnya antara kota Samarinda dengan kota Balikpapan adalah 8 juta cm. Kalau kita jadikan kilometer itu 80 kilometer. Pertanyaan yang kedua. Diketahui jarak sebenarnya itu 8 juta cm. Kemudian jarak pada peta menjadi 2,5 cm. Yang ditanyakan skala yang baru yang digunakan. Skala itu perbandingan antara jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Jarak pada peta 2,5 banding jarak sesungguhnya 8 juta. Untuk memudahkannya kita bilangannya kalikan masing-masing dengan 10 biar tidak ada komanya. 2,5 kali 10 itu jadi 25. 8 juta dikali 10 itu 80 juta. Sehingga menghitung ini sama dengan menghitung ini. Kemudian kita sederhanakan masing-masing bagi 25. 25 bagi 25 itu 1. 80 juta dibagi 25 itu 3.200.000.
Jadi skala yang digunakan adalah 1:3.200.000. Soal berikutnya. Skala suatu peta 1:500.000. Jika jarak sesungguhnya 80 km, maka jarak pada peta adalah, diketahui skala 1:500.000. Jarak sebenarnya 80 km, kita jadikan cm, menjadi 8 juta. Ditanya jarak pada peta. Kita bandingkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta itu 1 cm mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya. Ketika jarak sebenarnya 8 juta, berapa jarak pada peta? Kita bandingkan X banding 1, bawah banding atas sama dengan 8 juta banding 500.000. Kita sederhanakan, nolnya kita coret, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang atas juga 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga yang bawah ini menjadi angka 5, yang atas menjadi angka 80. Kemudian kita kalikan silang. 5 kali X itu 5X sama dengan 1 kali 80 atau 80 kali 1. 5 kali X itu 5X. 80 kali 1 itu 80. Sehingga X sama dengan 80 dibagi 5. 80 dibagi 5. X sama dengan 16. 80 bagi 5 itu 16. Jadi jarak pada peta adalah 16 cm. Contoh berikutnya. Maket adalah suatu bentuk 3 dimensi yang meniru sebuah benda atau objek dan memiliki skala. Misalnya miniatur pesawat, miniatur gedung, miniatur perumahan, dan sebagainya. Maket pada gambar di bawah ini adalah maket perumahan yang akan dijual. Ini gambar maket perumahan yang akan dijual. Suatu maket dibuat dengan skala 1:200. Ukuran panjang dan lebar setiap rumah dalam maket tersebut adalah 7,5 cm kali 4 cm. Berarti panjangnya 7,5, lebarnya 4 cm. Hitunglah A. Ukuran panjang dan lebar rumah sebenarnya. B. Perbandingan luas rumah dalam denah terhadap luas sebenarnya. Diketahui skalanya 1:200. Panjang rumah pada denah itu 7,5 cm. Lebar pada denah 4 cm. Ditanya yang A, panjang dan lebar sebenarnya. Yang B, perbandingan luas rumah dalam denah dan luas sebenarnya. Panjang pada denah dan panjang sebenarnya kita bandingkan. Tadi skalanya 1:200. Artinya pada denah 1 cm mewakili panjang sebenarnya 200 cm. Kemudian ketika panjang denahnya 7,5 cm, berapa panjang sebenarnya? Kita bandingkan seperti tadi, X banding 200 sama dengan
7,5 banding 1. Kita kalikan silang 1 kali X sama dengan 200 kali 7,5. 1 kali X itu X sama dengan 200 kali 7,5 itu 1500. Sehingga panjang sebenarnya itu 1500 cm. Berikutnya untuk lebar. Kita bandingkan lebar pada denah dibandingkan dengan lebar sebenarnya. Lebar pada denah itu 1, lebar sebenarnya itu 200. Ini di skalanya ya. Kemudian ketika lebar denahnya 4 cm, berapa lebar sebenarnya? Kita bandingkan X banding 200 sama dengan 4 banding 1. Kita kalikan silang 1 kali X sama dengan 200 kali 4. 1 kali X itu X sama dengan 200 kali 4 itu 800. Jadi lebar sebenarnya adalah 800 cm. Yang B, yang ditanyakan adalah perbandingan luas rumah pada denah banding luas sebenarnya. Luas rumah pada denah itu panjang kali lebar. Panjangnya 7,5 kali 4 banding perbandingan luas sebenarnya. Luas sebenarnya itu 7,5 dikali 200, ini untuk panjangnya, dikali lebar sebenarnya 4 kali 200. 200 tadi skalanya ya. Kita sederhanakan ini. 7,5 bagi 7,5 itu 1. 4 bagi 4 itu juga 1. Sehingga kamu tinggal kalikan yang atas. 1 kali 1 itu 1. 200 kali 200 itu 40.000. Sehingga perbandingannya 1 banding 40.000. Bagaimana materinya? Mudah bukan? Jangan lupa kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.